Cek cek tes. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Ahlan wa sahlan teman-teman semua di program ataupun kelas eksklusif singkat dari Ahlan Akademi dengan tajuk Rahasia Menjawab Soal Ujian Al-Azhar dengan Efektif bersama narasumber kita yang juga sudah hadir pada siang hari ini, Ustadz Khairul Toko Syafiuddin LC Diplom. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Ustadz ya. Oke, Alhamdulillah. eh, ya baik teman-teman semua. Sekali lagi, Anda ucapkan selamat datang di program kita kali ini yang sedikit berbeda dari seminar-seminar sebelumnya, yang mana seminar sebelumnya kita selalu membawakan tema untuk motivasi teman-teman belajar dan juga bagaimana mendapatkan nilai mumtaz. Seperti itu ya. Seperti yang sudah kita pernah laksanakan di termin satu kemarin, kita adakan eh, seminar singkat anti rosip strategi belajar dan bertahan di Al-Azhar Mesir bersama dua narasumber yang keren juga, peraih Mumtaz Ma'a Martabati Syaraf tahun 2024. Nah, kali ini kita pengen kasih ilmu lagi buat teman-teman semua tentang gimana caranya untuk menjawab soal ujian Al-Azhar ya, dengan efektif dari pakarnya langsung nih teman-teman, yaitu Ustadz Khairul Toko. Beliau juga peraih Mumtaz Ma'amartabati Syaraf tahun 2023. Jadi kita selalu membawakan narasumber-narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Beliau adalah orang-orang berprestasi yang patut kita ikuti jalannya dan juga langkah-langkah beliau bagaimana untuk bisa berhasil khususnya mendapatkan nilai yang terbaik di kampus nanti. Oke, eh, ya sebelum kita masuk ke pemateri kita, izinkan Ana untuk memperkenalkan narasumber kita, yaitu nama beliau Ustadz Herutoko Syafiuddin. Beliau dari Madura, betul, betul Ustadz ya? Ya Dari betul Ustaz. Madura dan dulu di S1 beliau ngambil jurusan dakwah wasakofah Islamiyah dan mendapatkan predikat Mumtaz Martabati Syaraf 4 tahun Mumtaz berturut-turut dan mendapatkan penghargaan ketika wisuda PPMI Mesir. Nah, sekarang beliau juga tengah mengambil S2 di Universitas Al-Azhar dengan jurusan yang sama dan alhamdulillah kemarin di Tamhidi saat ya dapat juga predikat Mumtaz nilai terbaik seperti itu. Oke teman-teman, tanpa memperpanjang mukodimah dan kita langsung aja, kita pengen cari tahu gimana sih Ustadz Tuko tips dan trik untuk mendapatkan nilai terbaik khususnya ketika ujian nanti. Karena teman-teman bentar lagi ujian ya, ada sebagian yang sudah ujian syafawi barangkali dan juga mungkin katanya tanggal 17 sudah mulai ujian tahriri ya sekitar seminggu lagi. Nah, ini kesempatan banget buat teman-teman buat upgrade lagi ya bagaimana cara menjawab soal di ujian termin Universitas Al-Azhar. Dan jangan lupa ikuti terus kelas kita sampai akhir karena nanti di akhir kita bakal kasih voucher khusus teman-teman yang ikut kelas ini. Oke? Oke, langsung saja kita serahkan acara kita, kelas kita kepada Ustadz Khairul Toko. Kepada beliau kita persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sebelumnya terima kasih banyak kepada founder Ahlan Academy, Ustadz Nuzul, sekaligus moderator pada hari ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk sama-sama saling sharing, saling cerita, saling kasih saran dan masukan bagaimana agar kita bisa mengupgrade kemampuan kita di dalam menjawab soal. Pertama, kita harus ketahui kemampuan menjawab soal atau menjawab soal itu juga merupakan bagian dari maharah, dari kemampuan yang bisa di-upgrade, yaitu bisa kemampuan yang bisa kita pelajari, kemampuan yang bisa kita kembangkan, dan kemampuan yang bisa kuasai. Sebagaimana kemampuan-kemampuan lain di dalam, misalnya di dalam berbahasa Arab ada kemampuan untuk muhadasah, ada istimah dan semacamnya. Nah, kemampuan menjawab soal itu juga adalah kemampuan bagaimana kita bisa menuangkan apa yang kita pahami dari apa yang kita semua yang kita pelajari ke dalam sebuah tulisan yang mana tulisan itu bisa menyesuaikan dengan pertanyaan. Selain menyesuaikan dengan pertanyaan, juga bisa membuat orang yang mengoreksi atau dokter yang mengoreksi, dosen yang mengoreksi, itu bisa mengerti bahwa kita itu adalah orang yang benar-benar memahami pelajaran beliau. Kita merupakan orang yang selalu hadir dan mengikuti bagaimana cara beliau mengajar, sehingga kita bisa menghadirkan jawaban yang benar-benar itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosen kita, yang benar-benar bisa dikatakan hal yang menunjukkan kita itu paham apa yang kita tulis. Nah, pertama kayak yang kita akan tahu tujuan kita di sini adalah ingin upgrade skill, juga ingin ketahui kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya tidak terjadi lah bagi seorang yang sedang ujian. Harusnya kesalahan, bisa jadi kesalahan itu kesalahan yang sifatnya kecil atau kesalahan yang seharusnya tidak kesalahannya tidak di sini. Dan juga kita bisa kayak mengetahui pola bagaimana soal-soal di Al-Azhar. Misalnya ada teman-teman yang baru ke Al-Azhar misalnya belum terbiasa dengan pola ujian dan belum tahu cara menjawab yang baik, maka kita akan sama-sama sharing bagaimana menjawab soal dengan baik. Selain itu kita juga akan mencoba kayak sharing bagaimana kegiatan ideal Mas Isir kalau di hari-hari ujian. Terutamanya biasanya di hari ujian semua kegiatan selain yang berkaitan dengan persiapan ujian biasanya sudah tawakuf, sehingga kita bisa membuat hari-hari ideal atau belajar yang ideal bersama. Oke, selanjutnya. Oke, takutnya ada yang bilang, oh orang yang martabati syaraf itu banyak nih. Misalnya, oh, banyak ternyata orang yang martabati syaraf. Atau orang yang mumtaz itu banyak. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mumtaz itu bukan hal atau nilai yang tinggi, itu bukan hal yang jauh untuk kita raih. Bukan hal yang tidak bisa kita raih, atau bukan hal yang hanya angan-angan. Bayangkan misalnya saya sendiri kalau mungkin dari segi keilmuan atau apa jauh dari asatid-asatid yang lain. Tapi kalau teman-teman bisa cek di misalnya di Sofha Usuluddin tahun 2001, 2002 sama 2003 itu semuanya aneh itu mumtaz, dan juga bukan cuma mumtaz tapi kalau di Qaimah Wafidin semuanya itu aneh ada yang berada di teratas lah, alhamdulillah berkat rahmat Allah ada di teratas. Jadi orang teratas pada saat itu adalah orang Indonesia.
Jadi kalau qaimah wafidin ada qaimah misrin kalau dulu itu untuk yang awail. Nah, di situ alhamdulillahnya ane itu ada di qaimah yang wafidin yang nomor satu. Dan itu bukan hanya di tingkat satu tingkat, tapi dari 2001, 2002 sama 2023, 2021, 2022, 2023 kemarin. Dan juga alhamdulillah berkat rahmat Allah juga hal itu juga sampai berlanjut ketika Ani Tamhidi. Nah, ketika Ani Tamhidi juga Ani melakukan hal yang sama atau menerapkan proses belajar yang sama dan alhamdulillah nyampe juga di nilai mumtaz. Sehingga kemarin pas labdik itu ketemu sama orang yang labdik itu tanya, "Oh Ustaz, mumtaz terus ya?" "Ah ya, alhamdulillah Ustaz," gitu. "Gimana kemarin ujiannya?" kayak gitu deh. Kayak ditanya-tanya. Memang kalau mumtaz bukan tolak ukur ke ya sebenarnya bukan tolak ukur kepintaran, kecerdasan, kealiman seorang, tapi itu adalah bukti bagaimana usaha kita, bagaimana cara kita belajar, bagaimana hal-hal yang harusnya kita penuhi sebaik mungkin karena minimal kita ke Mesir itu untuk kuliah, itu minimal. Sisanya kan karena itu memang tujuan pertama kita berangkat ke Mesir. Jadi sayang sekali jika kuliahnya berantakan. Maka dari itu kita lihat bagaimana cara belajar misalnya ideal dari jauh-jauh hari. Sebenarnya ini sudah sekedar mengingat pertemuan yang sebelumnya atau yang diadakan oleh Ahlan Akademi sebelumnya. Misalnya bagaimana jarak atau cara kita belajar dari jauh-jauh hari. Tentunya tiga hal yang perlu kita kuasai atau kita lakukan kalau dari jauh-jauh hari. Yang pertama yaitu tentunya kuliah. Jangan sampai karena adanya banyak platform bimbel kita menjadi kusur, menjadi lalai di dalam melaksanakan kuliah. Apapun itu alasannya, entah alasannya gak paham Ustadz ketika aku kuliah, gak ada gurunya Ustadz ketika aku kuliah, gak ada semua alasan itu kesampingkan. Kita harus tanamkan bahwasanya kuliah itu yang pertama. Saya punya teman dulu, dia sangat rajin kuliah itu. Sampai dia bilang, kenapa saya tanya kan, kenapa kamu kok kuliah terus? Dia bilang, saya menjadikan kuliah itu di atas segalanya, prioritas utama. Jika ada yang bertentangan dengan kuliah, maka saya akan dahulukan kuliah. Dan untuk yang lainnya itu saya lakukan ketika tidak ada jadwal kuliah. Meskipun saya nggak paham, meskipun saya itu meskipun nggak ada gurunya. Dan dia itu berangkat dari jauh. Kalau kita bisa lihat orang Mesir itu, orang Mesir kalau kuliah itu yang jadi motivasi saya juga. Orang Mesir kalau kuliah itu berangkat biasanya jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 5 subuh. Itu berangkatnya dari mana? Ada yang berangkat dari Tonto, ada berangkat yang dari misalnya dari Buhairo, ada yang berangkat dari Alexandria, ada berangkat dari tempat-tempat yang sangat jauh. Dan saya itu sampai heran kok bisa mereka itu dari tempat sejauh itu tetap berangkat gitu, tetap berjalan, bagaimana semangat mereka. Nah, sampai saya tanya-tanya gitu. Kita yang misalnya apalagi yang hidup di Darosah tinggal lompat pagar udah nyampe kan ke kuliah, masa kalah sama orang Mesir yang jauh-jauh. Nah, pas saya tanya ke orang Mesir itu tidak, sebenarnya kalianlah motivasi kita katanya, kata orang Mesir, karena kalian justru yang berangkat dari jauh, dari Indonesia katanya, berangkat dari Indonesia menuju Mesir. Nah, jadi kan padahal kenyataannya kita yang sangat dekat gitu dengan kuliah, tapi sungguh jarak yang dekat itu malah nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan jika orang Mesir itu berangkat, misalnya berangkat sampai di kuliah ternyata dia tidak ada gurunya, itu tetap mensyukuri gitu, tetap berusaha. Bahkan jika di satu hari itu hanya satu mada, misalnya ada di pengumuman di grup, hari ini dokter ini gak hadir, gak hadir, gak hadir, hanya satu mada yang hadir. Orang Mesir yang jauh, yang dari jauh itu tetap berangkat.
Dan itulah aneh herannya, dan aneh bisa bilang orang Mesir itu memang dari kayak dari dunia yang lain, tetap berangkat dan belajar. Itu untuk semangat kebelajaran dan semangat kuliah. Dan selanjutnya adalah baca sendiri. Tentunya kita ke diri kita sendiri harus punya peran, yaitu harus baca sendiri. Sibuk Ustaz, sibuk organisasi, sibuk ini, sibuk itu. Kalian kalau nunggu tidak sibuk, maka kalian tidak akan belajar. Karena susah sekali kita emang mencari waktu di mana waktu itu tidak sibuk. Itu hanya hal yang dibilang ke diri sendiri agar tidak menyesal misalnya aku nggak bisa hari ini, kita tunggu yang akan datang atau tunggu nanti pas sudah tahu waktu semuanya. Tetap akan ada kesibukan. Jadi belajar itu adalah bagaimana perang kita atau perlawanan kita melawan kesibukan kita. Itu adalah perang melawan kesibukan, yaitu dengan terus belajar dimanapun dan dengan cara apapun. Terus juga jangan lupa teman dan lingkungan belajar itu sangat penting juga. Ketika kita memiliki teman atau ya teman yang sangat baik yang mampu mengajak kita ketika kita futur, ketika kita lagi tidak semangat, misalnya dia yang membangkitkan semangat kita, dia yang membuat kita itu kembali semangat belajar. Dan juga lingkungan belajar juga sangat baik, sehingga jika ada teman demikian, usahakan jangan lepaskan terus bersama dia. Nah, itu secara singkat aja ketika belajar jauh-jauh hari. Tiga komponen ini jangan sampai hilang. Nah, untuk komponen-komponen yang lainnya bisa dilengkapi, misalnya ditambah dengan mabar, terus juga dengan bimbel-bimbel, dan juga lain semacamnya itu akan menambah kesiapan kita. Nah, kesiapan yang matang itu semakin membuat kita lebih percaya diri di dalam ketika memasuki ruang ujian. Karena ketika kita makin matang, maka kita masuk ke ruang ujian itu lebih percaya diri dan lebih yakin terhadap diri kita. Dan lebih percaya diri ketika menjawab. Dan jawaban kita ketika kita lebih percaya diri itu akan lebih terstruktur dan lebih baik dibanding yang kurang persiapannya. Maka akan terlihat dari keraguan-raguan ketika menjawab. Oke, selanjutnya Ustaz. Oke, kita itu adalah simulasi belajar yang jauh-jauh hari. Kita akan karena di sini persiapannya misalnya seminggu lagi nih kita sebelum ujian. Karena kita seminggu lagi sebelum ujian nih. Nah, kita simulasikan bagaimana persiapan kita jika H-7 sebelum ujian. Anggap saja kita blank, belum belajar mukoror sama sekali, belum baca apapun, belum nyentuh lah, belum nyentuh mukoror. Benar-benar H-7 ini baru mulai belajar. Apa yang harus kita lakukan pertama kali, yaitu tentunya hatamin mukoror dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Kita lihat sekarang itu waktu sudah sangat tafarruh istilahnya. Waktu kita itu sangat dikhususkan emang benar-benar hanya untuk ujian dan tidak untuk hal lain. Benar-benar tafarruh, gak ada hal lain sehingga kita bisa hatamin mukoror dengan cara apapun. Misalnya kalau kita pakai alat akademi, ada misalnya 12 episode misalnya. 12 episode, setiap episodenya itu ada 1,5 jam. Maka kita lakukan agar mukoror ini bisa hatam dalam misalnya satu hari bisa ngatamin 2 atau 3 mukoror karena ujiannya misalnya sekarang ujiannya ada 12 maddah. Nah, karena ujiannya 12 maddah, maka kita harus menghatamkan setidaknya 2 mukoror dalam sehari. Maka dalam waktu 1,5 ini kita bagi menjadi, kita kalikan lah, atau kita bulatkan waktunya menjadi 2 jam lah, sama istirahatnya, sama kayak ya waktu refreshnya lah, kita bulatkan 2 jam per satu episode. Jadi kalau ada 10 episode berarti butuh 20 jam untuk ngatamin. Kalau ada kalau ada 10 episode. Kalau ada 8 episode hanya butuh 16 jam atau semacamnya.
Dan itu bisa kita trikin dengan kayak dipercepat ya hal-hal yang tidak misalnya yang tidak begitu menguras pemikiran sehingga bisa dipersingkat videonya. Misalnya yang awalnya itu 1,5 jam atau 1 jam bisa jadi 45 menit ketika di bagian-bagian tertentu yang kita mudah pahami itu kita percepat misalnya. Nah, sehingga kita bisa menghatamkan satu mukoror dalam 1 hari. Sehingga kalau H-7 kita bisa sudah menghatamkan 7 mukoror misalnya. Dan dari 12 madda misalnya dikurangi 7 hanya tinggal 3 atau 4 madda, tinggal 5 madda. Dan itu pilih madda yang setidaknya dipelajari ketika di sela-sela ujian itu bisa. Kalau benar-benar belum baca sama sekali, maka kita harus benar-benar kejar target. Kalau bisa agar cepat, kita mulai dari maddah yang paling mudah. Kenapa dimulai dari maddah yang paling mudah? Agar kita tidak perlu mengulangi. Jadi sekali baca langsung paham. Sekali dengar video misalnya langsung paham. Nggak perlu mengulangi untuk 1 atau 2 kali. Sehingga lebih mudah untuk dicerna. Terus juga jangan berhenti. Kalau nggak paham biasanya orang malah stuck di hal yang tidak dipahami dan nggak lanjut sehingga waktunya terfokus ke hal yang tidak dipahami itu. Hal yang tidak dipahami itu bisa ada kemungkinan itu tidak dipahami sekarang. Artinya saat kita baca nggak paham, tapi setelah kita baca kelanjutannya bisa paham. Jadi ketidakpahamannya itu bukan karena ketidakmampuan kita, tapi karena tidak melanjutkan. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi ketidakpahaman kita itu karena kayak kita hanya fokus pada satu hal dan tidak memikirkan solusi-solusi lainnya. Biasanya ketika kayak sendiri berpikir misalnya diulangin lagi, oh ternyata gini maksudnya. Kayak pemahaman itu datang. Atau pemahaman itu bisa datang misalnya ketika menjelaskan ke orang lain. Awalnya nggak paham nih. Ketika kita mencoba menjelaskan ke orang lain, ternyata pemahaman itu datang. Dan ada banyak trik-trik lainnya yang bisa membuat pemahaman yang awalnya itu tidak paham jadi bisa paham. Karena ya itu kita menggunakan banyak wasilah untuk bisa paham. Oke, selanjutnya Ustaz. Oke, selanjutnya kita udah simulasikan nih 7 hari. 7 hari kita udah bisa misalnya maksimal ngatamin 7 atau 8 mukoror. Jadinya untuk ujian kita sudah lebih siap. Nah, selanjutnya kita simulasikan karena ujian yang di Al-Azhar itu kalau enggak 2 kali seminggu, 3 kali seminggu atau yang istilahnya Daud. Nah, kita ambil yang lebih sulit lah, istilahnya yang Daud. Karena yang jaraknya 2 hari kan lebih memiliki waktu. Kita simulasikan yang Daud. Bagaimana jika misalnya ujian itu Daud. Kita bayangkan kita berada di hari ujian. Kita berada di hari ujian. Nah, ujian hari pertama kita akan Al-Quran nih misalnya ujian. Kita datang, setelah itu balik. Nah, balik tentunya pasti itu ada rasa capek, ada rasa lelah. Kita simulasikan ujian jam 9. Kita pulang jam anggap jam 11, 10, 11. Nyampe di rumah misalnya jam setengah 12. Kita istirahat. Kita istirahat dari jam setengah 12 misalnya kayak ya istirahat tidur, terus bisa kayak refreshing main-main sebentar. Habis itu kita mulai belajar misalnya ini setelah hari ujian yang kita maksud, kita mulai baca-baca mukoror ringan, bacaan ringan. Yaitu setelah misalnya habis asar setelah kita istirahat, refreshing sedikit, dan pikiran kita udah mulai fresh lagi, kita mulai bacaan mukoror, yaitu dari habis asar. Kita baca mukoror dari habis asar sampai maghrib misalnya, itu sekitar ada 2 jam atau 2,5 jam. Itu bisa kita baca beberapa halaman, misalnya 2,5 jam ini kita bisa mampu 60 halaman atau semacamnya. Nah, setelah itu dari kita istirahat sebentar, lanjut maghrib lagi, hingga misalnya jam 11 malam. Kita sudah bisa targetkan saja di waktu itu kita bisa menghatamkan mukoror. Karena
kita misalnya udah pernah baca mukoror itu sebelumnya. Jadi untuk bacaan yang kedua, kita itu lebih bisa kayak sudah ada yang telah kita baca, jadi lebih mudah kita membacanya dan memahaminya. Baru setelah itu kita artinya H-2 sebelum ujian, kita sudah baca satu mukoror satu kali. Jadi kita baca mukoror satu kali H-2 ujian, yaitu mulai dari asar kegiatan kita sampai misalnya jam 11 malam atau jam 12 malam, baru kita istirahat. Baru ketika itu setelah kita masuk ke hari selanjutnya kan ini ujian Daud, jadi hari selanjutnya gak ada ujian. Maka hamil satu ujian kita mulai baca di waktu pagi. Dari pagi kita mulai baca sambil menghafal. Jadi kita baca misalnya poin-poinnya, baru kita sambil ingat kembali. Baca, ingat, sampai selesai mukoror. Misalnya dari waktu pagi hingga malam bisa sambil baca sambil ngafal sekali berarti. Berarti kita sudah mengulang mukoror itu 2 kali sampai malam. Dan usahakan di hari malam sebelum ujian itu istirahat lebih cepat karena agar pikiran kita lebih fresh, lebih segar. Kalau kita dibuat lelah, capek, begadang misalnya di waktu malamnya karena untuk ngatamin mukoror, malah justru ntar karena lelah, capek, justru apa yang kita hafal, apa yang kita ingat malah hilang semua. Jadi malam hari ujian coba untuk bisa menguasai mukoror seutuhnya. Jadi kita usahakan di malam hari itu misalnya dari waktu Isya sampai waktu jam 11 kita ulangi sambil mengingat-ingat atau sambil bisa jadi kalau ada teman coba saya tanyakan aku di bagian ini. Nah, ditanyakan benar nggak gitu. Saling diskusi, saling tanya satu sama lain. Baru setelah itu pagi harinya kita usahakan berangkat pagi-pagi dan baca mukoror sebanyak mungkin. Kalau selama masih ada waktu, selama belum dibilang sama pengawasnya, udah lepaskan mukoror itu, jangan dibaca lagi. Kita baca, kita ingat, terus kita ingat. Siapa tahu biasanya di detik-detik terakhir apa yang kita baca, siapa tahu itu yang masuk di detik-detik terakhir apa yang kita ingat itu yang masuk. Maka sangat sayang sekali jika ada waktu dan kesempatan yang tidak kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya Ustaz. Oke, kita simulasikan hari H ujian sekarang. Kita udah masuk nih. Setelah itu kita masuk ujian, maka kita berangkat pagi. Berangkat pagi dari lebih pagi lah dari rumah. Kalau terutama di hari pertama ya, harus berangkat lebih pagi karena kita akan mencari ruangan. Bisa jadi ruangannya itu gak ketemu-ketemu sehingga mengambil banyak waktu. Jadi kalau hari pertama usahakan lebih pagi lah berangkatnya. Kalau hari kedua misalnya boleh, tapi lebih pagi dibandingkan hari-hari yang lainnya. Jangan sampai telat lah. Dan setelah itu masuk kelas dengan tenang. Jangan lupa berdoa. Jangan panik, jangan ya deg-degan, khawatir itu pasti ada. Semua orang ketika ujian pasti kayak gitu. Tapi jangan sampai panik, jangan sampai takut atau semacamnya. Tetap dengan tenang dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa juga periksa kelengkapan ujian, misalnya dari alat tulis. Jangan sampai gara-gara nggak bawa alat tulis, kita malah nggak bisa jawab ujian. Atau kayak kelengkapan identitas lainnya. Jangan sampai kita dikeluarkan ujian atau nggak bisa jawab ujian gara-gara hanya lupa identitas. Itu hal-hal sepele yang harusnya tidak menghalangi kita untuk menjawab ujian. Terus duduk dengan rapi sambil berdoa dan mengingat pelajaran. Kan kita duduk nih, setelah itu duduk kita diminta mukorornya silakan kumpulkan apa yang dibaca. Nah kita ketika waktu duduk dan menunggu itu bisa sambil mengingat pelajaran. Habis itu kalau emang masih ada waktu juga sambil berdoa, ya berdoa sebanyak mungkin, beristighfar dan juga melakukan zikir-zikir. Nah, ketika lembar jawaban kan sebelum soal itu dibagikan, lembar jawaban dulu yang akan dibagikan. Maka ketika lembar jawaban itu dibagikan, kita isi identitas diri.
Sebelum ujian atau sebelum lembar soal itu dibagikan, kita isi identitas diri selengkap mungkin. Setelah itu, setelah diisi dengan lengkap, periksa lagi, ulangi lagi, sampai benar-benar kita yakin bahwasanya identitas diri kita semuanya sudah terisi dengan benar. Usahakan juga kalau memang ada, bawa jam tangan ke kelas. Biar apa? Biar kita tidak panik. Biasanya orang panik karena waktu, karena udah ada yang ngumpulin, atau kadang karena didesak pengawasnya, karena udah banyak yang ngumpulin. Ayo sebab, ya sebab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kayak gitu biasanya didesak biar cepat-cepat. Padahal waktunya masih lama. Tapi karena pengawasnya buru-buru pengen ngesai misalnya, disuruh cepat. Makanya kita usahakan bawa jam tangan. Kalaupun entar disuruh cepat, kita punya bukti. Kalau masih lama ini, masih waktunya masih lama, kita ada jam tangan misalnya. Dan biar lebih tenang, kita bisa lebih memanage waktu. Jadi kita akan tahu nih kapan waktu kita mengulang soal dari awal hingga akhir. Kemudian isi di awal kunci jawaban muqaddimah singkat berupa basmalah, hamdalah, salawat dengan sigat yang benar. Kita akan masuk bentar, kita akan sama-sama jelaskan ketika kita mengisi ujian soal. Terus juga usahakan tulisan kita benar dan pakai gunakan bolpen yang benar. Jangan sampai ada bolpen-bolpen yang tidak benar, misalnya berwarna merah atau berwarna yang aneh-aneh lah. Misalkan kalau di Mesir ini secara umum bolpen berwarna biru ketika menjawab ujian. Ketika soal dibagikan, maka bacalah soal dengan seksama, pahami soal, ketahui tingkat kesulitan soal dengan baik dan benar. Jadi ketika itu, setelah itu berarti kita udah identitas diri sudah lengkap, juga kita sudah memastikan kelengkapan semuanya. Nah, soal dibagikan. Baru ketika soal dibagikan kita baca. Kita baca dengan seksama. Nah, kita ketahui tingkat kesulitan soal, mana soal yang paling sulit, mana yang soal yang mudah, mana yang mudah dijawab, mana yang mudah diingat, dan seterusnya. Baru kita jawab. Oke, slide selanjutnya, Ustaz. Nah, setelah itu kita akan sekarang kita akan masuk mengenal pola ujian di Al-Azhar. Nih, kita akan bagi dua. Ujian yang pertama itu syafahi, yang atau ujian lisan, yang kedua tahriri, ujian tulis. Jadi kita akan bahas satu persatu. Misalnya ujian syafahi atau ujian lisan. Ujian lisan itu ada dua, yaitu ujian Al-Qur'an yang berupa Al-Qur'an dan juga yang berupa maddah. Jadi ada ujian yang berupa Al-Qur'an dan juga ujian yang berupa maddah. Kalau Al-Qur'an itu misalnya semua nilainya itu 50, maksimal 50 untuk ujian Al-Qur'an atau untuk ujian syafahi lah, maksimal kita akan mendapatkan nilai 50. Kalau untuk Al-Qur'an, nah di sini nih, Al-Qur'an itu adalah satu madah yang bisa dikatakan bonus untuk masisir. Untuk wafidin, itu adalah bonus. Kalau tidak mumtaz di Al-Qur'an itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena wafidin itu dalam setahun hanya satu juz. Masa dalam satu tahun kita nggak bisa ngapalin satu juz. Dan itu kan sangat sayang sekali. Jadi usahakan untuk maddah Al-Quran ini kita maksimalkan. Karena ini bisa dikatakan maddah bonus lah untuk wafidin. Terus kriteria penilaian apa kalau di dalam maddah syafahi Al-Quran? Yaitu kelancaran hafalan, terus juga bagaimana pelafalan kita, apakah baik sesuai tajwid atau tidak, itu yang akan menjadi penilaian bagi penguji terhadap bagaimana ujian syafahi kita. Dan maksimal kita akan mendapatkan nilai 50 untuk ujian syafahi. Kenapa 50? Karena ntar akan digabungkan dengan tahririnya. Jadi syafahinya 50, tahririnya 50. Terus yang kedua adalah ujian maddah. Jadi ujian maddah itu adalah ujian ke maddah-maddah tertentu, baik itu syariah ataupun usuluddin ataupun misalnya yang lugha atau semacamnya, itu ada maddah tertentu yang ditentukan oleh pihak kuliah untuk menjadi maddah yang diujikan ketika ujian syafahi. Maka kita itu harus pelajari maddah yang telah ditentukan tersebut. Baru setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang paling lumrah ditanyakan.
Yaitu misalnya penguji setidaknya itu memberikan 2 atau 3 atau bahkan 4 pertanyaan sesuai dengan kebijakan atau kemauan yang pengujinya. Biasanya yang ditanya itu adalah menjelaskan materi misalnya. Kayak menjelaskan materi apa yang kamu pelajari misalnya. Saya belajar ini. Ingin mengetahui tujuannya apa? Ingin mengetahui apakah anak ini benar-benar siap dan juga benar-benar belajar dan juga benar-benar hadir di dalam ujian atau di dalam kuliah misalnya. Dia ingin ngetes juga biasanya kalau ada terkadang yang tes Syafa'i itu adalah pengajar maddah itu sendiri kadang. Nah, itu yang sering terjebak. Teman-teman sering terjebak karena biasanya teman-teman menjelaskan apa kalau yang nggak hadir kuliah misalnya hanya menjelaskan apa yang dia ketahui berdasarkan mukoror. Nah, berbeda halnya kalau orang yang hadir kuliah, dia mampu menjelaskan sesuai dengan bagaimana dokternya menjelaskan, sehingga akan lebih mudah. Oke, kriteria penilaian biasanya adalah kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Jadi kalau kita mampu menjawab pertanyaan penguji dengan baik dan benar, maka itu termasuk kemampuan kita di dalam menjawab adalah tinggi. Terus kemampuan tolib di dalam menjelaskan dan berargumentasi, memberikan argumentasi. Biasanya juga kayak disanggah sama penguji. Misalnya dijelaskan, disuruh jelaskan pengertian tentang mantik misalnya, atau sejarah mantik. Kemudian disanggah sama pengujinya. Nah, itu ingin menunjukkan sebagaimana atau sejauh mana sang tolib itu mempertahankan argumentasinya. Sehingga kriteria penilaiannya dari situ. Dan juga untuk maddah biasanya itu nilai maksimalnya sekitar 30 atau 40, nggak sampai 50. Karena untuk 70%-nya itu biasanya dari ujian tahdiri untuk maddah. Oke, slide selanjutnya Ustaz. Nah, sekarang kita akan lihat di tahriri atau ujian tulis. Kita sudah selesai dengan ujian syubahi dan kriteria penilaiannya dan bagaimana juga cara menjawabnya. Selanjutnya adalah ujian tahriri atau mungkin misalnya di syubahi tadi ada hal yang benar-benar tidak kita ketahui, tidak kita pelajari, tidak kita ketahui, maka kita usahakan jangan jawab ngasal atau jangan minta maaf. Kita usahakan Al-Azhar itu atau dokter-dokter itu menghargai muhawalah, usaha kita untuk menjawab, usaha bagaimana kita mendekatkan hal yang tidak benar-benar tidak kita ketahui. Misalnya, cobalah berdasarkan apa yang kita pelajari, coba datangkan hadis, datangkan dalil Al-Quran atau yang minimal mendekati, meskipun itu salah. Tapi tetap kita usahakan. Jangan sampai, mohon maaf, ini di luar mukoror, ini kayak gini. Tetap usahakan kayak menjawab semampu kita. Jangan sampai kayak minta maaf atau mohon maaf. Kita tetap harus percaya diri dengan apa jawaban kita. Jadi benar-benar nampak kepercayaan diri kita dan keilmuan kita. Oke, selanjutnya di dalam ujian tahriri misalnya. Ujian tahriri kita bagi dua juga, yaitu Al-Quran dan juga maddah. Kalau di dalam Al-Quran, jenis soalnya itu biasanya ya kayak melanjutkan ayat. Jadi ditentukan biasanya ayat pertama apa dan akhirnya apa. Misalnya di sini alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun misalnya. Jadi yang kita tulis adalah yang sesuai dengan soal itu. Jangan sampai lebih ya, atau jangan sampai kurang. Atau jangan sampai kecampur-campur dan malah nyasar ke ayat lainnya atau semacamnya. Jadi kadang karena ada ayat yang serupa mutasyabihat, jadi kayak ditulis saja tanpa berpikir sampai akhirnya nyasar ke tempat lain. Yang awalnya di halaman pertama misalnya di Al-Qur'an, nyampainya ke tiba-tiba ke juz 2, ke juz 3 gitu. Ya, jadi usahakan tetap fokus. Biasanya triknya biar tetap fokus itu adalah dibaca berulang kali. Jadi misalnya menulis alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih, itu kita baca lagi dari awal. Alif dari kita ulang lagi, lanjutkan lagi. Lalu diulang lagi dari awal biar benar-benar sampai ke yang kita tuju. Karena biasanya kalau udah lagi nulis fokus dalam hafalan itu kayak berkurang sehingga bisa tercampur aduk.
Dan itu bisa ya kesalahan kayak dihapus, ditulis lagi, itu menunjukkan keraguan kita di dalam hafalan kita. Itu juga bisa kayak sedikit mengurangi, meskipun jawabannya benar, sedikit mengurangi nilai kita jika terlalu banyak misalnya yang kita hapus. Dan ditulis, dihapus lagi, ditulis, dihapus lagi, itu semacamnya. Nah, dan untuk nilai maksimalnya ya tentunya 50. Dan juga yang perlu diperhatikan di dalam Al-Qur'an ini ketika menulis jawaban usahakan tulisannya benar. Jadi meskipun hafalannya kita benar, kadang itu ketika menulis itu salah. Misalnya yang kaf jadi kof, yang dal jadi dal atau semacamnya. Atau tulisan ketika mengharkati misalnya harkatnya salah. Jadi usahakan kalau memang mau memberikan harkat, kita benar-benar yakin terhadap apa jawaban kita. Jadi kalau nggak yakin, jangan berikan harkat, biar nggak disalahkan. Jadi kalau udah diberikan harkat, maka akan salah kalau salah harkatnya. Nah, itu silakan slide selanjutnya, Ustaz. Oke, selanjutnya ini adalah hal inti kita, yaitu bagaimana cara menjawab madda. Jadi soal-soal madda. Jadi kita akan buat madda ini secara umum lah. Kita tanpa memperhatikan itu usuluddin, terus juga syariah atau dirasah atau semacamnya, tanpa memperhatikan ini madda tauhid atau madda apa, kita usahakan mengumpulkan bagaimana bentuk-bentuk soal. Misalnya di sini ada istilahnya tahqiq dan juga taklil, atau istilahnya memberikan alasan dan juga memberikan penjelasan. Misalnya uzkur, alil, bayyin, atau misalnya ada ibarah kalau tafsir misalnya misalnya ada ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ini ayatul ahkam misalnya. Bayyin, disuruh jelaskan, berarti disuruh jelaskan ayat tersebut, apa madlulnya, apa istinbat hukumnya, apa perbedaan antara ulama-ulama di situ, kita jelaskan seluas mungkin. Itu kalau bayyin, alil, dan juga uzkur. Maka kita harus memberikan poin alasan, juga contoh, dan juga perbedaan-perbedaan jika diperlukan. Selanjutnya biasanya juga selain soal tahqiq, ta'lil juga adalah soal syarah. Jadi kita disuruh menjelaskan atau ya misalnya untuk isroh hadhil ibarat, tilkal ibarat misalnya. Ada ibarat yang diambil dari muqarrar atau dari matan, bisa jadi atau dari hadis atau dari Al-Qur'an, dan kita disuruh menjelaskan. Maka kita harus menjelaskan poin tersebut dengan detail. Jadi jangan sampai dan terstruktur tentunya. Oke, lanjut Ustaz. Selanjutnya misalnya juga ada istilah istimbat atau istidlal. Jadi kalau istimbat itu kayak kita ngambil hukum. Jadi kalau ada hadis atau ada ayat, kira-kira dari ayat ini, dari hadis ini, itu hukum yang bisa kita ambil itu apa? Maka itu dijelaskan juga dengan proses pengambilan hukumnya. Bagaimana? Jadi jangan sampai kita tiba-tiba ke natijahnya. Dari ayat ini, itu menunjukkan hal ini. Dan kita diam. Kita tidak menjelaskan prosesnya. Misalnya kita harus juga menjelaskan prosesnya. Kenapa ayat ini menunjukkan hal ini? Karena ayat ini misalnya dijelaskan asbabun nuzulnya, dijelaskan segala aspek yang menunjukkan bahwasanya ayat ini menuju ke kesimpulan hukum demikian. Maka dari situ kita sudah memberikan jawaban dengan terstruktur dan juga benar. Kalau istidlal itu kita memberikan dalil. Misalnya kalau di syariah misalnya zahaba asy-syafi'iyah ila anna mas'u ba'dir ra'si atau yakfi bisya'rin wahid misalnya. Cukup dengan satu rambut. Bagaimana cara kita memberikan dalil atau berikanlah dalil dari yang menunjukkan bahwasanya membasuh satu helai rambut itu cukup di dalam wudhu. Nah, itu kita berikan dalil berdasarkan mazhab Syafi'i. Nah, usahakan juga jangan sampai kita, kalau kita ragu, jangan sampai sebut nama atau mazhab. Ya, kita ragu ini mazhab Syafi'i atau Maliki nih. Atau kita ragu ini siapa yang mengatakan. Jadi kita berikan qala ulama atau qala ba'dhum
dhahaba ba'dhum dhahaba fariqun. Jadi kita gunakan uslub-uslub yang tidak menjelaskan nama atau tidak menjelaskan ta'yin. Karena ketika kita udah ta'yin dan kemudian ta'yin kita salah, maka kita akan disalahkan. Dan nggak peduli penjelasan kita sepanjang apapun dan sebenar apapun, sebaik apapun, terstruktur apapun, ketika ta'yin kita atau ketika nisbat hukumnya itu udah salah, maka kita akan disalahkan karena itu. Soal muqaranah biasanya juga perbandingan. Nah, di sini bisa dibuat perbandingan antar mazhab, antar tokoh. Nah, itu juga jangan sampai kita salah di dalam menisbatkannya. Jadi kayak yang tadi triknya adalah dengan cara membiarkan hal tersebut ya mujmal lah. Misalnya tidak ditentukan, tidak ditain, biarkan mutlak. Kecuali emang disuruh ditentukan. Misalnya sebutkan pendapat Syafi'iyah, sebutkan pendapat Hanabila, dan sebutkan Hanafiyah, ditentukan kayak gitu, maka kita harus ta'yin dan juga tentukan. Oke, Ustaz, halaman selanjutnya. Oke, selain itu, misalnya soal syarah kitab untuk madah tertentu. Misalnya syarah kitab itu sering sekali terjadi di definisi biasanya. Definisi dan kita harus menyebutkan muhtarazatnya. Muhtarazat itu adalah hal-hal yang keluar dari definisi. Misalnya kita diminta definisi dari Al-Qur'an misalnya. Al-Qur'an wa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mabdu dan seterusnya. Maka kita jangan dicukupkan dengan menjelaskan ta'rif tersebut. Jadi kita akan muhtarazatnya. Wa kharaja min qawlihi kalamullah kalamu ghairihi. Keluar dari kata kalamullah adalah kalam selain Allah. Wa kharaja bima yanzilu ala Muhammadin ma yanzilu ala ghairihi. Keluar dari kata yang turun ke Nabi Muhammad adalah yang turun ke selain Nabi Muhammad seperti Taurat, Injil dan Zabur dan seterusnya. Selanjutnya adalah biasanya juga soal akmil. Nah, ini sering merepotkan karena dokter biasanya ngambil acak dari setiap muqarrar, terus kita disuruh melanjutkan ibarat. Nah, itu dibutuhkan ketelitian dan juga kehati-hatian dari kita di dalam menjawab. Misalkan ibaratnya, meskipun kita tidak hafal, misalkan kita ingat bagaimana yang diinginkan, sehingga kita bisa mendatangkan ibarat lain yang hampir dan berdekatan. Terus kalau selanjutnya adalah sahih khoto. Kalau sahih khoto itu biasanya kita disuruh menjelaskan apakah ini benar ataupun salah, dan seringnya itu ma'at taklil. Tapi jangan buru-buru bikin taklil kecuali diminta. Kalau bisa ditanyakan ke pengawas. Pastikan sahih khoto tersebut ma'at taklil atau enggak. Dan juga ikhtiar min muta'addid. Nah, ikhtiar min muta'addid atau pilihan ganda yang sebenarnya kalau di Al-Azhar sendiri sepertinya sudah dihapus untuk ujian-ujian terakhir kemarin. Nah, tapi tetap saja ikhtiar min muta'addid banyak yang terkecoh biasanya. Terutamanya biasanya di soal-soal mantik itu biasanya banyak yang terkecoh karena ada hal-hal yang atau soal yang benar-benar mengecoh. Dan hati-hati juga, makanya yang paling penting ketika di dalam menjawab soal adalah memperhatikan soal tersebut. Perhatikan apa yang dia minta, apa yang harus kita jawab, dan usahakan benar-benar terstruktur. Jangan sampai jangan sampai asal-asalan. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya jangan lupa kita kalau aneh pribadi biasanya di dalam menjawab soal itu di lembar jawaban aneh itu memulai dengan mukaddimah. Kenapa tetap memulai dengan mukaddimah? Karena setiap kalam itu kalau nggak ada basmalah, nggak ada hamdalah, nggak ada selawatnya, itu tetap kalam yang istilahnya atau ajdam dan seterusnya. Sehingga itu alasan pertama. Alasan kedua karena tentunya mengharap berkah dari Allah. Siapa tahu dengan menulis Bismillah, salawat dan juga hamdalah ini membuat pintu taufik itu terbuka ketika menjawab. Bisa jadi kita itu ketika sebelum ujian kita ingat semuanya. Pas sudah ujian malah lupa. Nah, siapa tahu dengan berkah tersebut kita bisa ingat pas ujian. Makanya tetap diusahakan pakai mukaddimah. Ya, mukaddimah
tentunya dengan hal-hal yang diperbolehkan. Jangan sampai biasanya sebelum ujian itu sebelum usuluddin biasanya kayak ngasih share mukaddimah yang tidak diperbolehkan, mukaddimah yang salah misalnya, atau mukaddimah yang mengandung hal-hal yang tidak baik. Biasanya dikasih contohnya. Dan juga Bismillah, hamdalah juga itu atau selawatnya juga selawat yang enggak kontroversial. Atau misalnya kayak ngasih bahasa Suryani misalnya sebagai mukaddimah kan enggak lucu kan. Jadi harus benar-benar mukaddimah yang benar dan juga usahakan dengan sesingkat mungkin. Jangan sampai terlalu panjang. Ya maksimal 2 baris. Dan setelah itu kasih amma ba'du. Baru kita jawab soalnya. Dan di akhir biasanya kalau saya sendiri itu juga ngasih kayak ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada kepada dokter dan juga pengkoreksi lah. Jadi di akhir biasanya saya tulis tamma bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan misalnya. Jazakallahu khairan, ya, jazallahu jami'ad dakatirah wa kullil amilina khairan kayak gitu. Terus baru di akhir saya tutup wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Jadi ingin menunjukkan bahwasanya semua apa yang saya tulis ini benar-benar murni karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya yang saya lakukan. Dan itu saya lakukan mulai dari tingkat 1 sampai saya lulus tamhidi. Dan nggak pernah saya tinggalkan itu. Jadi kalau teman-teman bisa lakukan itu dan tidak lupa, mungkin bisa dicoba. Oke, selanjutnya Ustaz. Oke. Juga mengerjakan soal. Perhatikan pertanyaan sebaik mungkin dan pahami apa yang diminta soal. Jadi ada beberapa soal itu biasanya yang mengecoh. Saya pas tingkat 1 pernah terkecoh. Ada soal, itu soalnya 5 soal. Soal mantik dulu itu soalnya 5 soal. Tapi yang diminta dijawab 3 soal. Jadi saya itu malah jawab kelima-limanya. 5 soal itu dijawab. Jadi kalau konsekuensinya apa? Kan kita jawab semua. Konsekuensinya ketika jawaban kita salah di salah satunya itu, maka nilai kita akan terkurangi sesuai soal yang kita salah itu. Maka jika ada soal 5 soal kayak gitu dan kita diminta untuk menjawab 3 soal, maka pilihlah soal yang termudah menurut kita yang bisa kita jawab. Karena kenapa? Karena kalau dijawab kelima-limanya dan kemudian salah satu soal salah, dan nilai dari satu soal itu 10 misalnya, maka nilai kita akan dikurangi 10, meskipun jawaban di soal lain benar. Itu konsekuensinya. Dan kita juga bisa dianggap tidak memahami bahasa Arab atau tidak memahami apa yang diminta oleh dokter. Anak ini nggak paham, cuma hafal doang. Itu bisa kayak dipahami demikian. Dan juga banyak sekali soal-soal jebakan atau semacamnya yang sering terjadi, yang terjebak biasanya kayak di soal-soal yang sifatnya harusnya itu bisa jawab benar gitu, tapi ternyata salah karena kita salah memahami soal. Jadi kalau perlu, kalau kita nggak paham soalnya, bisa ditanyakan ke penguji atau ke pengawasnya di situ. Dulu sempat sampai aneh itu tanya ke penguji karena benar-benar nggak paham soalnya, dan kemudian yang mengawasi waktu itu kebetulan amit kuliah gitu, bisa jadi kayak gitu, jadi bisa dijelaskan. Dan justru kadang dari penjelasan itu malah kita nemukan jawaban dari penjelasan yang diberikan. Jadi tapi jangan digunakan trik ya, tiap ada dokter tanya biar kayak dikasih jawaban. Jadi kadang kayak disuruh minta jelasin pertanyaannya, kadang karena saking mausuahnya dokter itu malah kayak ngejelasin pertanyaan tapi ngarah ke jawabannya. Jadi ngarah ke jawaban apa yang diminta. Jadi itu malah lebih baik lagi. Jadi usahakan dengan baik kita pahami soal. Selain itu jawab dengan manhaj dosen atau manhaj pengajar. Bagaimana kita tahu? Biasanya dosen atau pengajar itu di akhir-akhir itu menjelaskan, saya suka ketika kalian menjawab itu jawab dengan
ringkas, lugas, langsung ke jawabannya. Maka ketika kita masuk ke madah tersebut, kita ingat apa pesan dari dosen itu. Mau jawaban singkat, lugas, dan padat. Maka jangan berikan soal atau jawaban yang bertele-tele. Ada yang dokter, saya itu suka ketika kalian menjawab itu terstruktur, nggak langsung ke jawabannya. Jadi ada mukaddimah-mukaddimahnya sebelum ke jawaban intinya. Jadi ada pengantarnya sebelum jawaban. Jadi ada yang tutur yang sebagian. Jadi kita bisa berikan argumentasi. Ada juga dokter, kalau kalian diminta satu soal tanpa ada perintah dalil, jangan kasih dalil, jangan kasih argumentasi, jangan kasih contoh. Ada yang kayak gitu. Ada yang dokter yang bilang kalau kalian diminta satu hal, itu kasih dengan argumentasinya, kasih dengan dalilnya, kasih dengan contohnya. Ya, jadi hal tersebut harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh atau manhaj dari dokternya. Dan usahakan di jawaban kita itu kita menunjukkan bahwa kita itu paham terhadap apa pelajaran yang disampaikan dokter. Karena tujuan ujian itu ingin mengetahui sejauh apa, sedalam apa pemahaman tolib terhadap maddah. Oke, halaman selanjutnya, Ustaz. Oke, terus juga teknik jawab dengan yang paling yakin. Jadi yang yakin dulu kita jawab, yang paling yakin, baru setelah itu yang jawaban-jawaban yang lainnya. Dan juga tulis dengan uslub bahasa Arab ya, jangan uslub bahasa Indo. Banyak sekali uslub bahasa Indo yang ditulis oleh orang Indonesia, karena orang Indonesia ditulis pakai uslub Indonesia. Atau misalnya ada bahkan katanya dulu karena saking nggak tahunya bahasa Arab, dia jawabannya itu pakai bahasa Indonesia tapi pakai tulisan Arab atau istilahnya tulisan kalau di pondok pesantren atau semacamnya itu kan memaknai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia itu pakai tulisan Arab. Nah, itu pakai tulisan Arab tapi bahasa Indonesia. Nah, itu jangan sampai demikian. Jadi bukan hanya uslubnya yang Indonesia tapi bahasanya bahasa Indonesia. Jadi uslub Arab dan juga ya benar-benar menunjukkan kita paham. Oke, halaman selanjutnya, Ustaz. Dan juga usahakan ya jangan sampai ada jawaban yang kosong. Jika benar-benar nggak diketahui, kita nggak tahu misalnya di luar mukoror kita kayak gini. Jadi usahakan jangan hanya menjawab kharij anil mukoror. Nah, kalau kayak gitu udah nggak ada apapun. Jadi kita usahakan tetap muhawalah, tetap kita usahakan agar bisa menjawab dengan benar meskipun kita nggak belajar itu. Jadi tapi meskipun jangan dikosongkan, maksudnya jangan diisi asal, jangan isi permohonan maaf dokter aku nggak belajar ini gini, jangan isi kayak gitu, jangan isi permohonan maaf atau jangan isi doa-doa ya Allah dokter semoga kau kaya raya semoga kayak gini misalnya. Itu diisi dengan doa-doa agar dokternya baik atau semacamnya misalnya. Jadi jangan diisi kayak gitu. Jadi isi tetap dengan sesuai dengan permintaan. Oke, Ustaz. Selanjutnya. Oke. Ini kesalahan-kesalahan yang mendasar, misalnya kita meremehkan maddah misalnya. Biasanya banyak sekali teman-teman ya kayak meremehkan satu maddah tertentu karena maddahnya gampang menurut dia, misalnya maddahnya ringan. Justru kadang kita tergelincir atau tersandung dengan maddah-maddah yang dianggap ringan. Jadi karena maddah ini ringan, kita baca terakhiran, kita kayak diremeh-remehkan ya. Biasanya kalau di syariah itu yang sering diremehkan misalnya koa bahas misalnya, karena koa bahas dianggap remeh, kayak dikesampingkan misalnya. Tetap jangan sampai meremehkan satu maddah apapun, usahakan jawab dengan semaksimal mungkin. Misalnya juga lupa tidak membawa identitas, tidak ada banyak faktor lainnya. Masuk kok. Mana? Ada itu. Oke, juga meninggalkan faktor-faktor eksternal seperti ibadah misalnya. Ibadahnya dikurangi karena fokus belajar atau semacamnya, atau bahkan gak yakin bahwa ibadah itu mampu memberikan taufik misalnya. Jangan seperti itu, karena di sini banyak sekali faktor-faktor S atau faktor-faktor lain yang justru itu
tidak kita sangka-sangka. Jadi ketika ujian minta doa ke orang tua, teman-teman dan seterusnya. Juga mengatur waktu, tidak mengatur waktu. Itu sebenarnya sempat terjadi ke Ane kemarin di Tamjidi di waktu menjawab Al-Quran. Ane fokus dengan bagaimana Al-Quran itu ditulis dengan tulisan yang bagus. Tanpa sadar, waktunya sudah hampir habis. Jadi baru menjawab satu soal dan itu waktunya sudah tinggal setengah jam. Jadi soalnya ada 5 dan Ane baru menjawab satu soal dan udah tinggal setengah jam karena lalai dalam mengatur waktu karena Ane fokus kayak biar tulisannya bagus dan bisa dibaca. Nah itu jangan sampai demikian. Kita harus sampai bisa mengatur waktu dengan baik dan memberikan porsi setiap soal dengan waktu yang baik. Ada juga jangan sampai takut dan ragu-ragu. Ya udah jawab aja soalnya dengan baik. Juga misalnya kurang istirahat dan kurang menjaga kesehatan, juga kurang latihan. Jadi usahakan banyak-banyak latihan dan membaca soal. Kenapa? Agar kita tahu bagaimana cara Al-Azhar, cara dosen Azhar memberikan soal-soalnya. Terus juga ini gangguan-gangguan yang mudah kita terdistraksi. Kalau aneh dulu itu pas ujian itu terganggu sama orang nyontek. Jadi ada aneh duduk agak di belakang. Nah, di depan aneh itu nyontek. Sehingga aneh terganggu. Ini orang kenapa di depan aneh nyontek? Sehingga aneh nggak selesai-selesai soal karena terdistraksi sama ngelihat orang nyontek. Habis itu, setelah itu, esoknya aneh langsung masuk kelas itu duduk paling depan, nggak biar nggak ngelihat orang nyontek. Oke, dan usahakan kalian fokus lah ketika menjawab ujian karena kalau terdistraksi itu udah jawabannya nggak maksimal. Oke, itu aja mungkin ya untuk yang pertemuan yang sekarang. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dan insya Allah eh, kita kembalikan ke Ustaz Nuzul nanti untuk bincang-bincang jika diperlukan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah ucap atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati sekalian. Mohon dimaafkan dan maaf sebesar mungkin. Saya kembalikan ke Ustaz Nuzul. Oke, Masya Allah, jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Ustadz Tuko yang udah ngasih insight dan juga pengalaman beliau ya dalam mempersiapkan ujian termin dan juga bagaimana cara menjawabnya. Gimana teman-teman? Udah siap ya untuk jadi pementas selanjutnya? Ya memang luar biasa sekali eh, materi-materi yang beliau sampaikan, pengalaman beliau ketika menghadapi ujian, terutama waktu ingin menghadapi ujian itu yang beliau baca itu tetap mukor teman-teman, jadi bukan talkisan, benar Ustaz ya? Memang beda level mahasiswa yang dapat mumtaz nih teman-teman. Dulu juga kan kebetulan Ana sekelas sama satu kok, jadi kami itu memang apa namanya juga di ruangan yang sama ketika ujian. Nah beliau nih yang dipegang atau yang dibaca mukor nih tebel. Tapi Ana pribadi, Ana baca talkisan gitu. Jadi memang beda teman-teman ya. Mental eh, apa namanya orang yang mumtaz dan orang yang ya biasa-biasa saja seperti Ana itu memang berbeda gitu. Jadi mudah-mudahan materi yang sudah teman-teman dapat dari satu hari ini bisa bermanfaat dan langsung dipraktekkan nanti sekitar seminggu lagi. Dan kalau ada pertanyaan barangkali teman-teman terkait persiapan ujian atau ketika ujian itu boleh ditanyakan ya. Kita ada waktu sekitar 5 menit untuk Q&A. Oh ya, tadi ada pertanyaan nih satu kok itu di halaman berapa ya tadi ada yang bertanya. Oh ya ini. Untuk soal corona itu maksud tabel atau bullet point apa ini Ustaz? Gitu. Ini bisa langsung dijawab Ustaz. Oke. Kalau perbandingan itu kita biasanya dikasih coba apa bedanya antara ifta dan juga qadha atau mufti dan qadhi. Apa bedanya mufti dan juga qadhi? Apa perbedaan hukum yang dihasilkan oleh ifta dan juga qadhi? Maka kita dituntut untuk membandingkan keduanya di eh, sedangkan kesempatan untuk menulis dengan terperinci itu sangat terbatas karena kertas jawaban soal itu kan terbatas.
Sehingga idealnya kita bisa membuat tabel misalnya. Di situ kodi kita buat tabel kodi di atas misalnya kodi dan juga mufti. Nah, kodi itu apa? Terus juga mufti itu apa? Yang membedakan antara keduanya. Dan terus seperti itu. Jika perbedaannya sangat banyak bisa dibuat tabel seperti itu agar yang mengkoreksi dosen yang mengoreksi bisa tahu itu langsung perbedaan antara keduanya. Itu bisa dengan kayak gitu atau bisa dengan bullet point kita buletin satu perbedaan satu kita bulat-bulat kita buat satu apa perbedaannya kalau mufti itu adalah sebagai penerjemah hukum Allah. Sedangkan kodi itu seperti apa penerap atau yang langsung menerapkan hukum Allah. Jadi kalau kodi seperti penterjemah saja, tapi tidak berhak menghukum. Tapi kalau kodi itu berhak menghukum. Karena bukan hanya menerjemahkan hukum Allah, tapi juga menerapkan hukum Allah di muka bumi. Kayak gitu misalnya. Itu yang mungkin. Oke, siap, Ustaz. Syukuran jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu sehari idealnya belajar berapa jam saat gitu. Dan kalau misalnya seharian full kan itu capek dan nggak maksimal gitu. Gimana Ustaz tipsnya? Mungkin bisa dijawab secara ringkas. Oke, tipsnya itu kalau belajar itu ya kayak sehari misalnya ingin belajar kita targetkan 4 jam. Kita biar gak merasa capek, jangan benar-benar duduk 4 jam. Kita bagi 4 jam itu menjadi beberapa bagian. Dan di sela-sela itu kita mengerjakan hal lain. Karena kalau kita duduk 4 jam itu akan terasa lelahnya dan akan terasa bahwasanya belajar itu jenuh. Jadi buat misalnya kita target belajar sehari 4 jam misalnya. Maka kita buat itu misalnya di pagi hari 1 jam, di eh, di waktu siang 1 jam, di waktu malam 1 jam, sore 1 jam, sehingga 4 jam itu terpenuhi. Itu juga yang bisa kita lihat bagaimana Islam sudah kayak mengatur kita agar lebih mengatur waktu. Bagaimana ada sholat 5 waktu. Seandainya sholat itu langsung satu kali, misalnya yang 5 waktu 17 rakaat itu dilaksanakan satu waktu, maka itu banyak orang yang akan kelelahan hanya sekali. Sekali sholat langsung tidak akan sholat lagi ya, kalau akan ditinggalkan. Tapi karena sudah terbagi-bagi sholat itu di waktu-waktu tersebut, maka akan sholat di waktu nasyat. Akan sholat di waktu benar-benar semangat. Juga semakin lama, biasanya orang belajar itu fokusnya akan menurun. Dan juga rasa jenuh akan datang. Maka kayak selang-seling ini. Biasanya bisa pakai trik 30 menit belajar, fokus, 5 menit 5 menit istirahat atau 5 menit main game atau apa lah. Yang penting bisa membuat refresh otak kita. Tapi jangan sampai bablas ya. Kayak bisa pakai timer biasanya. Kalau teman-teman biasanya pakai timer kayak setengah jam belajar sudah timer masuk setengah jam istirahat 5 menit kasih timer lagi kayak gitu. Dan bisa dengan hal-hal lainnya buat belajar biar gak bosan belajar bareng teman misalnya saling diskusi gantian bisa misalnya ada kita satu tingkat ada 4 orang di satu rumah maka kita kumpul 4 orang itu kita bagi ini satu halaman 1 sampai 20 sipulan halaman 11 sampai 20 sipulan sehingga kita bisa membaca semuanya tanpa jenuh ada rasa jenuh dan juga bisa diskusi dengan teman sehingga pemahaman yang awalnya kita anggap benar bisa jadi salah atau kita bisa membuat pemahaman kita lebih dalam. Itu mungkin yang bisa jadi tips. Oke, siap. Syukron Ustaz Tuko untuk jawaban berkaitan tentang berapa lama idealnya sehari ya untuk belajar biar nggak capek dan juga tips dan triknya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Khaidir ya tentang solusi untuk kita yang capek ketika belajar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ada satu kode dari Tuku Tuku.
Yang mana? Tuku. eh Tuku-tuku. oh, dari Pertanyaan. tuku-tuku. Ya, pertanyaannya Ustadz, kalau misalnya waktu ujian Syafawi, soalnya nggak ditanya, gimana diambil nilainya? Maksudnya gimana? Artinya pas Safawi gak ditanya, gak di soal gitu. Jadi kalau pas Safawi itu nggak dikasih pertanyaan misalnya ini, berarti kita nggak menjawab apapun. Dan ketika kita nggak menjawab apapun, maka dosen atau yang penguji itu bisa memberikan nilai gimana pun. Artinya sebenarnya di Syafawi itu benar-benar nilai itu subjektif dari penguji. Artinya bukan ya bagaimana penguji memandang kita. Itu yang bisa dijadikan landasan untuk memberikan nilai. Itu juga sempat terjadi ke Ane dulu di tingkat 3 kalau nggak salah. Itu ada ujian maddah yang harusnya ujian maddah. Dan benar-benar pas ujian syafahi itu benar-benar gak diberikan ya gak dikasih ujian syafahi, melainkan diberikan ujian lain kayak ditanya kamu hafal Quran berapa, kamu orang mana, dan ditanya kayak gitu. Benar-benar gak masuk ke pertanyaan sama sekali. Dan alhamdulillahnya nilainya masih baik. Jadi kalau kayak gitu ya nilainya tergantung pengujinya. Kalau pengujinya baik dalam ngasih nilai, insya Allah nilainya akan baik meskipun nggak ditanya apapun. Oke, selanjutnya dari Khaidir misalnya. Izin bertanya, apa solusi buat kita yang cepat merasa lelah ketika belajar? Itu mungkin sudah terjawab juga tadi. Oke, juga di sini izin bertanya, gimana kata-kata untuk mengakhiri jawaban di kertas? Kayak kata terima kasih, pujian-pujian ke diktur, boleh diketik di rom chat Ustadz. Oke, insya Allah ntar kita sharing dan kita bagikan insya Allah. Bisa dilihat di grup ntar. Ustadz, infokan doa yang mustajab buat menghadapi ujian. Doa yang mustajab untuk menghadapi ujian, itu yang paling mustajab tentunya doa yang dari orang tua dan orang-orang terdekat. Dan untuk doa, sifat doa itu bebas-bebas saja. Selama ya tidak ada yang unsur-unsur kesyirikan atau semacamnya. Atau enggak ada hal-hal ya doanya doa yang baik. Pakai bahasa Indonesia pun boleh. Antum tipe belajarnya gimana? Visualkah atau auditory atau read atau semuanya? Kalau anak itu lebih ke eh, belajar sambil nulis gitu. Jadi kayak gak cuma baca mukoror, aneh juga sambil nulis talkisan biasanya. Dan itu talkisan untuk aneh sendiri, bukan untuk disebarkan atau semacamnya. Jadi memang benar-benar agar apa yang aneh baca itu melekat. Jadi aneh baca sambil tulis. Itu alasan pertama. Alasan kedua, aneh ngantukan soalnya orangnya. Kalau baca fokus, baca tulisan itu cepat ngantuk. Makanya biar gak ngantuk, tangan harus gerak. Gimana biar gerak? Yaitu sambil baca, sambil nulis. Oke, Ustadz kalau lagi refreshing belajar boleh main PES Ustadz? Boleh. 5 menit, 5 menit. Asalkan menang ya, kalau kalah nanti nggak refresh juga. Afwan Ustadz, bagaimana cara Ustadz ketika menjawab ujian dengan menjawab to the point-nya saja, atau menjawab to the point-nya juga dengan jawaban yang mendukung jawaban to the point juga Ustadz, sehingga jadi agak banyak jawabannya Ustadz. Jadi kalau jawaban to the point atau biasanya jawaban singkat, maka kita jawab dengan lugas langsung ke intinya. Jangan sampai kita kemana-mana, kecuali kita diminta untuk dimintai jawaban pendukung atau dimintai dalil pendukung misalnya atau semacamnya, maka kita lakukan itu. Antum punya amalan apa Ustadz? Kok bisa mutas terus?
Alhamdulillah aneh gak punya amalan apapun ya. Ya amalan aneh sama kayak amalan antum sekalian atau lebih kecil lah atau lebih sedikit misalnya. Tapi alhamdulillahnya aneh dikelilingi oleh teman-teman yang baik yang selalu mendukung lah. Dan juga kayak kalau dimanapun aneh lihat dia belajar sehingga aneh termotivasi untuk ikut belajar juga gitu. Sehingga itu sangat baik untuk gimana ya lingkungan belajar yang sangat baik sehingga aneh itu merasa ingin belajar terus, ingin belajar lagi, merasa kurang terus gitu, merasa benar-benar kemampuan masih jauh dan terus seperti itu. Kalau jawab syarah atau ayat ada banyak pendapat semua ulama kita jawab semuanya atau jawab yang jumhur aja Ustaz. Seperti madda tafsir ayat ahkam dan hadis ayat ahkam. Hadis hadis ahkam maksudnya mungkin ya. Kalau jawab dan pertanyaannya itu banyak, itu jawab jawab semua kalau bisa ya. Tapi yang itu triknya yang tadi itu tidak disebutkan pendapat-pendapatnya, baru yang jumhur ntar atau yang rojih disebutkan kalau nggak ingat. Jadi ingatlah pemahamannya, pahamnya, jangan ingat kayak kalau ragu siapa yang mengatakan atau enggak, jangan sampai ditulis gitu. Intinya kalau udah ragu jangan ditulis biar nggak dianggap kesalahan. Jadi kalau udah syarah berarti banyak pendapat ulama kita sebutkan semampu kita sebanyak mungkin itu. Dan juga di ayat ahkam misalnya hadis ahkam juga demikian. Atau misalnya kalau ada banyak dalil misalnya ada disuruh sebutkan dalil dan ada sekitar 50 hadis atau 30 hadis, maka kita sebutkan beberapa hadis saja yang bisa merepresentasikan jawaban kita. Jadi kalau ada di satu pembahasan ada 5 dalil, maka kita cukupkan 3 atau 2. Dan pilihlah dalil yang benar-benar mudah kita ingat, mudah kita hafal, atau sudah kita hafal, biar kita bisa menjawab dengan tepat. Menurut pengalaman Ustaz pribadi, apa kesalahan terbesar selama belajar di Azhar? Sharing Ustaz biar jadi tambih ke aneh. Apa ya kesalahan terbesar? Biasanya kesalahan yang lumrah dilakukan oleh kita itu biasanya kayak nggak fokus atau nggak fokus. Kayak sebenarnya kan baik kan kita belajar gitu. Tapi karena kita nggak fokus, misalnya belajarnya itu kayak hari ini ngambil fikih terus ngambil fikih, habis itu kita tinggalkan ngambil mantik, ngambil ini dan akhirnya nggak terarah dan nggak fokus, nggak bisa selesai semuanya. Misalnya kita ada 12 manda. Kita ada 12 manda, misalnya kita baca satu-satu misalnya. Kita baca satu, bisa setelah itu baca satu halaman, pindah ke manda yang lain, pindah ke manda yang lain. Akhirnya apapun yang kita baca itu nggak masuk. Itu kayak takal sarotid tibau ala khirosin fama yadri khirosun mayusibu gitu. Ada khiros itu nama anjing, khiros itu disuruh berburu. Nah, disuruh berburu, tiba-tiba itu ada sekawanan rusa di situ. Ada sekawanan rusa. Nah, maka dia itu bingung mau ngambil yang mana. Sebentar-bentar lari ke sana, sebentar-bentar lari ke sana. Dan akhirnya Heroes ini nggak mendapatkan apapun, rusa apapun. Dan juga yang seringnya kita itu nggak istiqomah biasanya. Semangatnya pas di awal doang. Pas sudah di tengah-tengah ataupun di akhir, itu malah kayak udah habis semangatnya. Maka kita harus semaksimal mungkin. Oke, itu mungkin singkatnya, sedikitnya. Kalau jawab soalnya di awal gak terstruktur, Ustaz. Lalu pas udah ingat kembali, apa perlu dihapus supaya terstruktur, Ustaz? Oke. Misalnya jawabannya udah dari awal udah kayak udah berantakan misalnya. Nah, nanti bisa kita tambah atau kita kalau dihapus takutnya kayak nggak rapi. Jadi jawabannya nggak rapi dan justru bukannya menambah
nilai kita malah makin mengurangi. Jadi bagaimana kita bisa kayak kasih tambahan atau biasanya juga nih kayak lupa gitu. Ada beberapa kata lupa nggak ditulis, nggak di apa. Ya udah kasih tambahan aja, kasih panah atau semacamnya yang menunjukkan jawaban kita agar lebih terstruktur. Biasanya triknya juga karena takut kita nggak terstruktur itu aneh biasanya tulis di lembar soal karena takut lupa misalnya karena kan biasanya kita nulis itu lupa kita apa yang kita ingin kita tulis maka poin-poin besarnya aneh biasanya tulis di lembar soal jadi kayak di soal itu aneh tulis apa saja setelah ini aku akan bahas ini aku akan bahas ini akan bahas ini jadi mau nggak mau dengan terus struktur itu maka jawaban kita akan terstruktur. Jadi sebelum menjawab kita buat di kepala kita jawaban itu terstruktur dulu, baru setelah itu struktur tersebut kita tuangkan di misalnya kalau takut lupa di lembar soal. Tapi jangan panjang-panjang ya, jangan jawab jadi jawab dua kali kita. Jadi jawab kayak yang mengarah poin pentingnya aja, baru kita lanjut jawab di lembar jawaban. Kalau Oke, jawab soal di awal, oke, okay. Oke okay, ya. Oke, oke, Ustaz. Terima kasih banyak. oke, teman-teman, jazakallah khair kepada Satoko. Mohon maaf banget teman-teman semua, kita cukupkan dulu sesi Q&A sampai sini. Nanti yang belum terjawab pertanyaannya, kita bantu jawab di grup nanti ya. Jadi yang masih ingin bertanya juga nanti di grup silahkan, nanti Satoko bakal bantu jawab di sana. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah sampai di penghujung kelas singkat eksklusif kita tentang bagaimana strategi menjawab ujian di Al-Azhar dengan efektif. Nah, kenapa kelas ini dikatakan eksklusif? Karena teman-teman yang ikut kelas ini mendapatkan spesial voucher diskon dari Ahlan Academy ya, yaitu diskon 15% untuk teman-teman yang pengen ambil bimbel Termin 2 di Ahlan Academy. Ini pakai kode voucher Termin 2 teman-teman ya. Nanti bisa langsung ke websitenya ahlanacademy.myr.id atau bisa scan juga di layar teman-teman. Nanti bisa pilih mada apapun yang teman-teman pengen belajar, yang pengen dapat mumtaz nanti insya Allah, dan nanti bisa masukin kode voucher Termin 2 ini ya. Oke. Oke, sekali lagi luar biasa banget insight-insight ataupun pengalaman Sotoko yang sudah dibagikan hari ini. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan teman semua dapat ini ya, dapat apa tips dan trik yang bisa teman-teman nanti praktekkan saat ujian nanti. Dan kita doakan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Dimudahkan dalam ujian, difotokan dalam belajar dan juga dimudahkan semua urusan sampai selesai nanti, sampai LC nanti. Amin, insya Allah. Oke, sekian teman-teman semua. Sekarang kita boleh sesi foto bersama sebentar ya. Sesi foto bersama, boleh teman-teman kita barangkali yang bisa buka kamera, silakan dibuka. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, barangkali teman-teman yang bisa buka cam, kita foto bersama dulu untuk mendokumentasikan kelas eksklusif kita hari ini. Oke, hitungan ketiga boleh senyum. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Yuk, gaya bebas, gaya bebas. Gaya Mumtaz, gimana, Sat? Ayo, gayanya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman udah hadir pada hari ini. Dan tadi ada yang bertanya tentang strategi, apa namanya, pengalaman masa lalu yang disesali apa, apa tadi pertanyaannya. Nah, teman-teman bisa tonton agenda webinar kita, strategi belajar dan bertahan di Al-Azhar di YouTube Ahlan Academy. Di sana itu ada dua orang narasumber. Itu mereka sharing bagaimana pengalaman dan perjuangan dan juga cara bertahan di Al-Azhar di webinar itu. Gitu. Nanti bisa cek aja ya di
YouTube Ahlan Academy. Oke teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Taufik wan Najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sampai 6 bulan yang lalu ada beda-beda.